warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin afdalil makhluqat wa ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi al-faizina yaumal qiyamati bidukhul jannatin na'im, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Jamaluddin selaku Ketua DKM Masjid As-Salam Al-Jami'. Yang saya hormati para asatidzah, Al-Ustaz Jailani, para orang tua, para sesepuh, bini sepuh, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini dan seterusnya kita semua senantiasa dilimpah curahkan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama terlebih dahulu kita buka ta'lim pada malam hari ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadinil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang dua hal. Pertama tentang milad dan tentang maulid. Tentang milad dan tentang maulid. Milad dan maulid artinya kelahiran. Yang pertama tentang kelahiran negeri kita Indonesia, bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya. Yang alhamdulillah hari Ahad ini kita akan memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan tentu ini bukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar. Harus saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Karena arti proklamasi dan kemerdekaan itu bukan sebatas untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan beragam latar belakang agama, etnis, budaya dan lain sebagainya. Pasti semuanya memiliki kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tentunya bagi kita sebagai umat Islam, kemerdekaan ini punya arti khusus buat kita semuanya, ya. Yang pertama, tentu kita ingin bukan sebatas mengenang sejarah. Karena ternyata proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Jadi 17 Agustus tahun 45 itu memang bulannya bulan Ramadan, bulan puasa. Tanggal 9. Ini kan sesuatu yang merupakan kenyataan, ya. Meskipun siapa saja
Yang penting masyarakat Indonesia dengan KTP Indonesia gembira dengan proklamasi dan kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini jatuh ke 80. Tapi bagi umat Islam tentu ini punya makna yang khusus lagi. Karena tadi ternyata 17 Agustus tahun 45 bertepatan dengan bulan Ramadan. Waktu itu tanggal 9 Ramadan, di mana umat Islam sedang melaksanakan puasa. Tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslimin di mana saja berada bisa melihat tayangan ini. Berarti kemerdekaan Indonesia itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kok kebetulan bulan puasa ya? Kok tanggal 9 Ramadan ya? Itu pasti sudah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Miladnya atau kelahirannya negara Republik Indonesia. Bukan sesuatu yang biasa, tapi yang luar biasa khususnya bagi kita umat Islam. Karena itu dalam muqaddimah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang semua kita bisa baca, kalimatnya adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sampailah bangsa Indonesia di depan gerbang kemerdekaan. Kata-kata itu, kalimat itu resmi di dalam apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak lagi digunakan kata berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tapi para pendiri bangsa sudah mencantumkan kalimat yang resmi di muqaddimah UUD 45, berkat rahmat Allah sampailah bangsa Indonesia di depan gerbang kemerdekaannya. Ah, ini juga punya makna yang khusus buat kita ya, umat Islam Indonesia. Tentu ya siapapun yang punya KTP Indonesia berhak untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang tahun ini jatuh ke 80. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, sebagai umat Islam yang sekaligus rakyat Indonesia, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok ini wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah dengan cara kita masing-masing. Saya dengar ada persiapan malam ini ya tasyakuran di sini ya. Udah dipersiapkan sama ketua RT Ustaz Jamal ya. Bener enggak? Tadi di Pak Cipto dengan Pak Erwin tadi cerita. Ya, Pak RT Sarno katanya sedang persiapan malam ini untuk tasyakuran atau apa. Bener? Ya, itu sebagai apa? Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terserah. Dengan cara kita masing-masing, yang penting halal ya. Bahkan bagaimana hukum gembira, sukacita ya karena memperingati 17-an. Boleh enggak? Boleh. Dengan cara misalnya kita mengadakan lomba makan kerupuk, tarik tambang, ya macam-macam dah, ya. Tapi tentu kegembiraan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena kita kan orang Islam. Karena saya lihat ada juga cara meluapkan kemerdekaan itu dengan cara yang salah. Tujuannya dan niatnya sih semata-mata buat ya senang-senang aja.
Tapi caranya itu salah. Contoh, ada sebagian masyarakat yang mengadakan apa? Pertandingan sepak bola, tapi pakai daster. Pakai daster. Ini nggak benar, ini keblinger ini, cara salah, ya. Walaupun tujuannya nggak untuk apa-apa, ya buat ya tadi ya lucu-lucuan aja, buat seneng-senengan aja. Tapi itu cara yang salah. Kenapa? Karena Islam sudah menggariskan haram hukumnya apa? Laki-laki tasyabbuh bin nisa, ya, nyerupain perempuan termasuk dalam bentuk pakaian. Meskipun untuk lucu-lucuan nggak boleh, ya nggak boleh. Islam itu bukan agama yang seperti itu, ya. Ya gunakanlah hal-hal yang sifatnya mubah, boleh untuk meluapkan kegembiraan kita karena kita saat ini sudah merdeka, ya, alhamdulillah. Kaum muslimin dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya perjuangan seluruh masyarakat termasuk boleh jadi ada keluarga kita yang dulunya berjuang mengangkat senjata, ada yang masih hidup atau dulunya ketika berjuang udah meninggal dunia, apa ditembak penjajah dan lain sebagainya. Maka paling tidak kita apa? Mendoakan seluruh pahlawan yang Islam yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Republik ini, dan betapa banyak darah pejuang Islam yang tumpah dari mulai ya Sabang sampai Merauke yang beragama Islam, yang mereka begitu tulus, begitu ikhlas berjuang semata-mata karena Allah agar kita ini merdeka. Tujuannya apa? Kalau kita orang Islam, agar kita ibadahnya juga tenang. Zaman dulu, zaman penjajah, kita ngaji kayak gini nggak boleh, kecuali misalnya saya dan pengurus di sini yang punya tempat di masjid ini, warga sini, terlebih dahulu dikasih izin sama pemimpin wilayah yang ditunjuk Belanda. Nah, misalnya yang ditunjuk Belanda di wilayah sini Andi misalnya, maka Ustaz Jamaluddin harus minta izin dulu kepada Bapak Andi bahwa malam ini ada pengajian di masjid saya. Saya pun harus ada izin juga. Saya yang ngisi pengajian harus ada izin juga dari orang yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda. Nah, biasanya di zaman kolonial kumpul-kumpul kayak gini nggak boleh. Ya kumpul-kumpul kayak gini nggak boleh. Ya, yang boleh paling ada selamatan orang-orang yang mati baru diizinkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, jadi betapa rumit dan sulit ya kita beribadah di masa penjajahan. Padahal itu ibadah kewajiban kita di masjid, di mushola, semuanya harus melewati peraturan yang sangat ketat. Termasuk untuk ibadah, untuk sholat, ya, berjamaah, untuk bikin pengajian dan buka ta'lim, ya. Itu harus melewati tahapan-tahapan yang sangat ketat. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa ibadah dengan bebas. Jadi beribadah dengan leluasa itulah tujuan kemerdekaan bagi orang Islam. Jadi bagi orang Islam itu apa? Merdeka, bisa ibadah. Bukan cuma bisa nyari uang. Kita orang Islam. Jadi kita mensyukuri kemerdekaan karena kita punya keleluasaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena itulah hakikat sejati kenapa kita ini sekarang bisa merdeka. Dan sebenarnya hikmah kemerdekaan itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang ayatnya juga sering kita dengar. Dalam ayat 13 surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah telah menjadikan kita terdiri dari laki-laki, ada perempuan. Allah sudah menjadikan kita syu'uban, berbangsa-bangsa. Ya. Wa qabail, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Jadi adanya bangsa ini, bangsa itu dan sebagainya macam itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Betawi, Sunda, Jawa, Batak, Madura, Bugis, Aceh dan lain sebagainya. Itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kita enggak bisa tepis. Jadi kita enggak bisa protes. Kita lahir sebagai orang Jawa. Kita lahir sebagai orang Sunda, ya nggak perlu kita berontak, ya itu sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang terpenting, ya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia, ada orang Indonesia, ada orang Eropa, ada orang Afrika, ada orang Cina dan lain sebagainya. Buat apa? Bukan dalam rangka untuk saling menjajah. Bukan dalam rangka untuk saling menindas. Tapi lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Ya, itu tujuan di antara kita menjadi bangsa Indonesia, ada orang Malaysia dan sebagainya, agar membangun apa? Ma'rifah, saling tahu, saling kenal mengenal. Saling merajut persaudaraan, bukan saling menindas, bukan saling menjajah. Karena itu salah satu amanah Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwa kemerdekaan itu adalah apa? Hak segala bangsa. Karena itu penjajahan di atas muka bumi ini wajib dilenyapkan. Nah, itu bunyi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi amanah konstitusi terkait dengan kemerdekaan kita. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini bisa mengisi kemerdekaan ini tentu dengan hal-hal yang positif. Nah, bagi kita umat Islam, ya, bagaimana ibadah kita ini semakin kuat, semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada dasarnya berjuang itu wajib karena Allah. Yang berjuang tidak karena Allah tidak dikasih nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan, ayyu dzalika fi sabilillah?" Ya Rasulullah, ada orang yang berjuang yuqatil hamiyah, semata-mata mempertahankan daerahnya, wilayahnya. Kalau sekarang mempertahankan negaranya. Ya Rasulullah, ada orang lagi yang berjuang karena syaja'ah, karena landasan patriotisme. Ayyudzalika fi sabilillah, mana di antara dua itu yang termasuk kategori fi sabilillah, di jalan Allah? Nabi enggak menjawab ini dan enggak menjawab itu. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, siapa yang berjuang, siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itu adalah yang ulia, yang tertinggi,
fahuwa maka dia itulah fisabilillah, yang masuk kategori di jalan Allah. Karena itu bertikai atau berantem antar kampung, belain kampung semata. Kenapa antar kampung ribut? Tujuan apa? Belain kampungnya. Itu adalah jahiliyah, itu haram. Nah, kan sering kita lihat itu kan, ya di media. Ada keributan, bahkan ada perang antar kampung. Kemudian dibelain. Belain kampung. Kayak zaman dulu di Bekasi. Dulu kan di Bekasi biasa apa? Ribut antar kampung, bahkan sampai bacok-bacokan. Jadi kita ribut belain kampung semata itu hukumnya haram. Itu jahiliyah, enggak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mati bunuh sama yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ya. Yang nembak masuk neraka enggak mati tapi dia masuk neraka. Yang ditembak mati masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Ya meskipun dia dua-duanya orang Islam. Kampung ini orang Islam, kampung yang sana juga orang Islam. Ribut, tawuran, main bacokan. Ya, yang bacok masuk neraka, yang dibacok juga masuk neraka. Ya, karena Nabi aja udah ngomong. Idzal taqal muslimani bisayfihima, kalau dua orang Islam ketemu masing-masing bawa pedang, bawa senjata tajam. Kemudian duel. Ada dua orang Islam kata Nabi, ketemu duel, bawa senjata tajam masing-masing. Fal qatil maka yang bunuh, wal maqtul dan yang dibunuh finnar, dua-duanya masuk neraka. Waktu Nabi ngomong yang bunuh yang dibunuh masuk neraka dua-duanya. Sahabat ada yang kritis ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang bunuh pantas ya Rasulullah masuk neraka. Fama balul maqtul, gimana kok yang dibunuh kok masuk neraka, kan dia korban. Di zaman Nabi sudah pernah ada yang protes kayak gitu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan kalau orang Islam ya duel masing-masing bawa senjata tajam, bawa pedang atau bawa pistol macam-macam dah. Yang satu nembak, yang satu ditembak, mati. Yang nembak meskipun gak mati masuk neraka. Yang ditembak mati masuk neraka. Sahabat nanya Rasulullah, kalau yang bunuh wajar dia masuk neraka, dia bunuh. Ini yang dibunuh kok masuk neraka, gimana? Nabi tidak marah, ya, dengan kritikan atau kritisnya sahabat yang merespon itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan tenang mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Kenapa yang dibunuh, yang mati itu juga masuk neraka? Ya sebenarnya innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sebenarnya dia juga punya apa? Kepengen banget untuk apa? Membunuh lawannya, cuman dia apes. Ketembak duluan atau ketusuk duluan. Sebenarnya kan yang dibunuh juga pengen bunuh juga. Cuman dia apes. Makanya dia terbunuh, ya. Nah, jadi dilihat itu, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya selesaikanlah urusan itu dengan cara yang terbaik. Jangan pernah ada ribut dari mulai antar kampung sampai antar negara, perang pecah. Tujuannya apa? Membela tanah air, membela negara, bukan karena Allah. Kagak ada urusannya, niatnya karena Allah, maka
Itu jika ada yang mati meskipun menurut manusia dia adalah pahlawan, bahkan dikuburkan di taman makam pahlawan, tapi kalau matinya semata-mata membela A, B, C, dan Z, termasuk semata membela tanah air, tidak ada niat karena Allah, maka itu tidak masuk kategori fisabilillah, enggak ada. Ya. Meskipun tentara atau apa, dalam pandangan dan kacamata Islam. Makanya dulu para ulama yang berjuang mempertahankan kemerdekaan tahun 45 mengangkat senjata, itu oleh para ulama semuanya dikasih arahan, kamu itu niat harus karena Allah, bukan karena kamu pengen jadi pahlawan, biar pengen kamu dikenang sebagai orang yang patriot. Jangan. Kamu perang melawan nikah, melawan tentara sekutu, melawan tentara penjajah yang bonceng lagi, niat semata-mata karena Allah. Makanya pasukan ya yang didirikan oleh para ulama untuk perang membela tanah air tahun 45, apa namanya? Pasukan fisabilillah. Pasukannya pasukan fisabilillah. Resolusi yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menjelang meletusnya 10 November tahun 45 oleh Bung Tomo, apa disebut resolusinya? Resolusi jihad. Ya, resolusi apa? Resolusi jihad. Bukan sekadar perang membela tanah air. Resolusi jihad. Teriakannya bukan ayo perang, bukan. Allahu Akbar. Kenapa sampai kayak gitu teriakannya Allahu Akbar oleh Bung Tomo? Karena sudah diberi arahan oleh para ulama agar kamu perang itu niatnya karena Allah, biar apa? Dapat kemuliaan perang fisabilillah di jalan Allah. Sebab semata-mata kalau kamu perang semata-mata membela tanah air, kagak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pun ketika mengisi kemerdekaan, ya besok ini dan seterusnya kita mengisi kemerdekaan 17 Agustus, harus niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita diberikan nilai di jalan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan milad, artinya kelahiran Republik Indonesia yang ke-80 ya. Pada besok hari Minggu ya, 17 Agustus ya. Nah, ini untuk mengingatkan kita semua termasuk saya terkait milad Indonesia. Kemudian kita juga sekarang berada di bulan Safar. Bulan depan kita sudah masuk ke Rabiul Awal. Bulan depan dikit lagi enggak sampai 1 bulan kita sudah masuk ke bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tentang Maulid. Saya tidak bicara soal hukum Maulid, itu terserah kita. Mau memperingati atau kagak itu terserah kita. Tapi ini saya bicara tentang kajian ilmiah, karena itu ya saya ingin menyampaikan satu makalah. Makalah ini makalah dari Al-Azhar Mesir. Ya. Ini kajian ilmiah yang ditulis makalah ini oleh ya salah seorang ulama di Al-Azhar di Mesir, namanya Syekh Abdul Mu'izz Abdul Hamid Al-Jazzar. Syekh Abdul Mu'izz Abdul Hamid Al-Jazzar, salah seorang ulama di Mesir, menulis makalah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Judulnya Muhammadun Nabiyur Rahmah. Muhammad adalah Nabi Rahmat. Nah, ini
satu makalah yang sangat luar biasa terkait kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ilmiah. Bukan soal peringatannya. Kalau peringatannya terserah. Yang ya yakin dengan peringatan laksanain. Yang enggak yakin ya terserah. Kan ada juga orang yang enggak mau, bahkan memandang itu sebagai bid'ah. Saya enggak bicara soal peringatan atau hadir atau enggak, itu urusan masing-masing dari kita. Tapi ini kita bicara soal ilmiah. Ya, terkait dengan ilmiah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang pertama disampaikan oleh Syekh Abdul Mu'izz Abdul Hamid Al-Jazzar terkait maulid itu, beliau bicara soal surah dan juga rangkaian ayat yang kita semuanya umat Islam itu pasti tahu. Ada surah namanya surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tentunya ada surah itu bukan sekedar Allah berfirman tentang adanya tentara gajah, bukan hanya itu kata beliau, ya. Jadi adanya peristiwa pasukan gajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus tentara dari burung namanya burung ababil, itu terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan oleh Syekh Abdul Mu'izz Abdul Hamid, wa qad waqa'at hadhihi al-qissah qabla maulidihi bi 55 lailah. Bahwa kisah penyerbuan tentara Abraha yang punya tujuan menghancurkan Ka'bah dan memindahkan Ka'bah, itu peristiwanya terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 55 hari. Jadi peristiwa dihancurkannya tentara gajah ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka min sijil, itu kejadiannya adalah 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 55 hari. Karena itu dalam sejarah yang anak-anak kita belajar apakah di SD apapun di MI dalam sejarah Islam, bahwa Nabi itu lahirnya kapan? Oh, di tahun namanya tahun apa? Gajah. Nabi lahirnya tahun gajah. Karena saat itu memang orang Arab nggak make kalender Masehi. Kagak ada bulan Januari, orang Arab nggak pakai. Meskipun orang Arabnya waktu itu masih jahiliyah. Ya, termasuk ya bulan-bulan Islam, bulan-bulan Qamariyah juga belum ditetapkan. Karena itu ditetapkannya setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Mu'izz Abdul Hamid Al-Jazzar, salah seorang ulama besar di Al-Azhar di Mesir. Wa qissatu ashabil fil kanat min a'dhafi ayati nubuwwatihi sya'nan. Adalah kisah pasukan gajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala min a'dhami ayati nubuwwatihi sya'nan. Salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk paling agung. Wa adhariha burhanan, dan yang paling adhar, yang paling gamblang, burhanan sebagai bukti kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awdahiha dalilan, dan sebagai dalil yang paling awdah, yang paling gamblang. Kata orang Bekasi yang paling danta. Wa ashhariha iyanan wa bayanan,
dan yang paling populer, yang bisa ayanan dilihat oleh mata. Kita udah lewat, tapi kita bisa baca dalam sejarah. Ya, lewat para saksi mata. Ini menunjukkan kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di rahim ibunya, belum lahir. Tapi menjelang kelahirannya Allah sudah ketengahkan. Allah sudah sodorkan bukti-bukti kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihubungkan dengan satu surah namanya surah Al-Fil di dalam Al-Qur'an yang kita semuanya sudah tahu ayatnya dan juga rangkaian ayatnya. Wa ba'da hadhil waqi'ah ta'akkada an-nasu ta'dhima hurumi Makkah wa zadat hurmatuhu fin nufus thumma dana al-'arabu li Quraisyin bit-tha'ah. Kisah pasukan gajah ini kemudian semakin memantapkan keagungan dan kehormatan kota Makkah di kalangan penduduk Arab saat itu. Bahkan semua orang Arab karena peristiwa yang terjadi di Makkah itu saat itu, semua orang Arab yang ada dimanapun, karena orang Arab sudah menyebar atau bahasa yang keren sekarang sudah terdiaspora di semua tempat. Enggak cuma di Mekah, orang Arab sudah menyebar saat itu kemana-mana. Bukan cuma sampai ke Madinah. Tapi hampir seluruh tempat saat itu. Sudah banyak di Mesir, sudah banyak di Syria, bahkan di Romawi, kota-kota Romawi sudah banyak. Di kota-kota negara Persia juga sudah banyak. Orang Arab sudah menyebar. Dan ketika orang Arab saat itu mendengar ada pasukan gajah yang dihancurkan di sekitar Ka'bah kota Mekah, semua orang Arab tunduk kepada penguasa Mekah saat itu. Siapa? Suku Quraisy. Wadana al-Arabu li Quraisyin bit-tha'ah. Semua orang Arab saat terjadinya itu kemudian tunduk pada kekuasaan yang memang menguasai kota suci Mekah, yaitu suku Quraisy. Ya, semua orang Arab tunduk karena ada peristiwa itu. Nah, kita tahu semuanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari suku apa? Quraisy. Nabi Muhammad itu berasal dari suku Quraisy. Dan itu memang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha astafa Ismaila min waladi Ibrahim. Wastafa Kinanata min waladi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisyin. Wastafani min Bani Hashimin." Allah itu memilih Nabi Ismail dari putra Nabi Ibrahim, dari Nabi Ishak maksudnya. Jadi dua ini jadi nabi, tapi yang dipilih oleh Allah paling mulia adalah Nabi Ismail alaihissalam. Yang ngomong Nabi Muhammad sendiri. Kemudian Nabi Ismail punya keturunan, di antaranya Kinanah. Nah, Kinanah itulah yang dipilih menjadi manusia pilihan dari keturunan Nabi Ismail. Kemudian Kinanah beranak pinak lagi. Ya. Dari sekian banyak keturunan Kinanah ada namanya Quraisy. Quraisy itu seorang tokoh yang namanya Fihr. Gelarnya Quraisy. Allah pilih Quraisy itu dari anak cucu Kinanah. Kemudian Quraisy beranak pinak lagi. Punya anak, punya cicit namanya Hashim. Hashim punya
anak lagi namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan wastafani min Bani Hashim. Allah memilih saya dari kalangan Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah tokoh Arab keturunan Quraisy. Dan secara sejarah memang terbukti orang-orang Arab itu tunduk pada kekuasaan Quraisy di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ini menjadi satu kemuliaan tersendiri tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza ta'ammalna fi maulidihi sallallahu alaihi wasallam fil laili qurbal fajri fala saufa najidu hikmatan 'aliyatan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahirnya, kata Syekh Abdul Mu'izz Abdul Hamid, beliau ini lahir fil lail, pada malam hari, qurbal fajri, mendekati fajar. Nabi lahir pada malam hari, bukan tengah malam, tapi apa? Qurbal fajri, mendekati waktu fajar. Waktu subuh sekarang, sebelum subuh. Ternyata ada hikmah ali, ada hikmah yang luar biasa. Idh hazihi sa'ah yustajabu fiha ad-du'a fi kulli lailah. Wa hiya awsa'u wa ashrabu min as-sa'ati allati fi yaumil jumu'ah. Kenapa Nabi dilahirkan sesaat sebelum fajar? Karena saat itu adalah saat yang paling mustajab, di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Abdul Mu'izz menjelaskan saat itu adalah saat yang paling mulia dan lebih mulia daripada hari Jumat. Ya, saat di mana Allah Subhanahu wa taala memang paling dekat dengan para hambanya. Jadi saat sebelum fajar itu adalah saat yang paling dan lebih mulia daripada hari Jumat. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdul Mu'izz bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari itu ya, jauh lebih mulia malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Lailatul Qadar. Malam dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dibandingkan apa? Lailatul Qadar. Bagaimana itu pemahamannya? Anna Lailatul Qadri qad syarufat binuzulil malaikah. Malam Qadar mulia karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat, tanazzalul malaikah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan malam itu ya bukan lagi malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mentakdirkan kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya tahu mana lebih mulia, Nabi Muhammad apa malaikat? Ya, Nabi Muhammad pasti lebih mulia daripada malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, inna Lailatul Qadri waqa'a fiha tafaddulun ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan malam Qadar itu kan sifatnya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak beriman enggak dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Harus Islam dulu. Ya. Yang Islam aja belum tentu dapat kemuliaan Lailatul Qadar kalau malamnya enggak ibadah. Malamnya main gaple di pos satpam.
Ya, bagaimana mau dapat malam Lailatul Qadar? Padahal itu orang Islam. Artinya hal yang sangat khusus. Ya, malam Lailatul Qadar mulia, tapi bagi yang pengen dapat dengan cara ibadah. Tapi malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sebatas untuk orang yang Islam saja. Tapi malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-tafaddul ala jami'il mawjudat. Merupakan keutamaan bagi semua yang ada, bukan cuma yang Islam. Kalau Lailatul Qadar khusus untuk orang Islam dan juga lebih khusus lagi untuk orang yang ibadah. Tapi kalau malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan yang disebut bulan Rabiul Awal. Rabi itu artinya semi. Ya, bulan di mana tumbuh pohon, bunga, ya. Jadi Allah takdirkan Nabi Muhammad itu tidak lahir selain di bulan Rabiul Awal. Nabi tidak lahir di musim dingin, Nabi tidak lahir di musim panas, tapi Nabi lahir di musim yang disebut dengan Rabiul Awal, musim semi. Musim semi adalah musim di mana tumbuh-tumbuhan merekah, bunga merekah. Ya. Karena itu musim semi itu ya termasuk di Eropa dan juga di Amerika, musim yang disambut dengan begitu sukacita oleh penduduk baik di Timur Tengah, termasuk di Eropa, termasuk di Amerika saat ini. Bahkan kalau orang mau umroh ya ke Turki misalnya atau umroh plus Eropa, itu pasti oleh travel dipilihkan musim yang bagus, nah musim semi. Ya, keberangkatan peserta umrah ini yang pengen ya mendapatkan musim semi berangkat antara bulan April dan juga bulan Mei. April Mei. Berangkat dah ke Istanbul Turki. Ini umroh plus Turki. Kenapa? Karena orang-orang pada pengen lihat ada namanya pesta bunga tulip. Ya, di Istanbul sana. Atau mau berangkat ke Eropa sana. Lihat semuanya lagi pada merekah semua. Nah, musim semi itu bahasa Arabnya Rabiul Awal. Musim semi yang awal, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mentakdirkan lahirnya di musim semi. Itu ada hikmahnya. Kenapa? Karena ini kelahiran, bukan cuma kelahiran Nabi Muhammad, tapi kelahiran cahaya. Kelahiran iman yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hikmah besarnya kenapa Rasulullah SAW lahirnya di musim atau di bulan namanya Rabiul Awal. Satu lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu Allah takdirkan lahir di hari Senin. Tidak di hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa? Allah mentakdirkan Nabi Muhammad lahir pada hari Senin agar Rasulullah SAW itu punya kemuliaan tersendiri yang tidak dompleng kepada kemuliaan yang lain. Kalau Nabi lahir di hari Jumat itu udah mulia sebelum Nabi dilahirkan. Kenapa? Allah menciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Nanti kalau Nabi lahir di hari Jumat kan juga mulia, tapi kemuliaannya dompleng.
dompleng sama kemuliaan Nabi Adam. Kalau Nabi lahir hari Sabtu, Nabi mulianya dompleng kepada orang-orang Yahudi. Kalau Nabi lahir pada hari Minggu, nanti Nabi disangka dompleng kemuliaan umat Nasrani. Makanya Allah sudah mentakdirkan Nabi itu lahir di hari Senin. Yang waktu itu nggak punya siapa-siapa. Nggak ada klaim dari Nabi Adam, nggak ada klaim dari orang-orang Yahudi, nggak ada klaim dari orang-orang Nasrani. Jadi itu hari tersendiri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala langsung sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau punya kemuliaan tersendiri. Enggak dompleng sama apa-apa dan enggak dompleng sama siapa. Makanya kita ya disunahkan untuk puasa hari Senin. Jadi puasa hari Senin itu jangan disamakan caranya begini. Berarti kita itu puasa di mana kita lahir. Kalau kita lahirnya hari Rebo, berarti kita puasanya hari Rebo. Enggak begitu. Kenapa enggak begitu? Karena lahirnya kita pasti beda dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bedanya? Kita lahir sebagai manusia biasa. Kalau Nabi Muhammad lahir sebagai rahmatan lil alamin. Jadi enggak bisa kita ambil kesimpulan begitu. Nabi lahir hari Senin karena itu Nabi puasa. Berarti kita pun kalau lahir di hari itu kita juga puasa. Enggak begitu, jauh beda. Enggak bisa disamain. Ya. Kalaupun kita mau puasa silakan. Ada orang lahir hari Selasa atau lahirnya hari Rebo. Puasa boleh enggak? Boleh. Kenapa ente puasa? Kenapa Bang Aris puasa hari Rebo? Itu hari saya lahir. Kenapa? Bersyukur kepada Allah saya lahir ke muka bumi. Boleh. Tapi jangan disamakan dengan hari Senin. Beda. Ya, itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biar dapat kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena itu kita puasa pada hari Senin dan disunnahkan. Ya. Dalam Islam kita puasa Senin dan Kemis disunnahkan. Meskipun mungkin kita lahirnya enggak di hari Senin. Tapi kita puasa karena itu adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu bi'idnika wafiyatan minal bala wa bihawlika syafiyatan minal adwa wa bifadlika muhaqqiqatan lil amali war raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tudzakkiruna bi khuluqihil karim kullama talawnaha wa tashawwaqna ila janabihir rahim kullama radadnaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan yakunu min barakatiha salahul hal wa min nafahatiha husnul ma'al wa an narqa biha fi ma'arijit tuqa wal kamal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dik. Komarnya